Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang juga mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari Jumat. Jumat apa Mas Dedi? Oh, Masya Allah. Jumat lagi. Tanggal 29. Betul? Tanggal 29. 29 apa? Juli apa Dzulhijjah? Gitu. 29 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita berada di akhir atau di akhir bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi dengan beragam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan bimbingannya agar bisa istiqamah di atas aqidah, di atas tauhid, di atas amal saleh sampai kelak hari kiamat masing-masing, yaitu kematian masing-masing, mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Ahlan Mas Doni. Waalaikumsalam. Tadi maaf saya berangkat gasik tapi datang sini juga udah agak telat. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Baik, pagi hari ini insyaallah kita lanjut. Oh, kau ngopi dulu. Kita lanjut bahasan kita dari syarah Hisnul Muslim. Namun sebelumnya kita mengingatkan ya, setelah berakhir atau lewat bulan Dzulhijjah, maka ada bulan apa Mas Doni? Masya Allah, bulan Muharram. Jadi kalau sekarang tanggal 29, bisa jadi besok tahun baru. Atau kalau tidak ya hari Ahad. Kalau tidak besok ya hari Ahad, itu tahun baru 1444 Hijriah. Angka cantik. 14. Nah, intinya kan 44 terulang. 1 lawan 4. Tahun baru 1 lawan 4. Pak Tejo silakan kalau berani. Ya, nomor cantik. Ya. Yang jelas tidak ada doa khusus akhir tahun. Tidak ada doa khusus awal tahun. Yang ada itu nanti doa melihat hilal, itu ada. Doa ketika melihat hilal pada awal bulan. Dan itu tidak hanya berlaku pada awal tahun baru Muharram atau awal Ramadan saja, tapi berlaku pada setiap bulan Hijriyah. Ketika awal bulan kita melihat hilal, maka kita nanti berdoa. Di sini ada insya Allah yang akan kita baca, mestinya ada di sini. Doa, ini dia. Nanti bab ke-67, nomor ke-175. Itu nanti ada doa ketika melihat hilal. Melihat, kalau tidak melihat, meskipun kita memasuki bulan baru, maka tidak dianjurkan berdoa ini. Baik. Tidak ada pula, tadi doa awal tahun tidak ada, doa akhir tahun secara khusus tidak ada. Kalau mau berdoa ya kapan saja boleh. Akhir tahun boleh nggak berdoa? Akhir tahun boleh nggak berdoa? Boleh. Awal tahun boleh nggak berdoa? Boleh. Tapi mengkhususkan doa tertentu pada akhir tahun atau awal tahun maka tidak ada. Atau tidak ada kemudian menyambut tahun baru Hijriah dengan kungkum. Tapi kalau kungkum boleh nggak? Ya, artinya kungkum itu sendiri boleh nggak? Boleh lah, nek sing duwe bathtub itu kan atus kungkum itu. Bendino kungkum, ya enggak? Bathtub itu loh, apa namanya? Iya.
bathtub. Nek kamar mandi bathtub itu nek aduse kungkum itu loh. Kan ada model gitu. Ayo bendino kungkum. Orang yang cari wedi itu di Kali Gajah Wong bendino kungkum. Boleh, kungkum itu sendiri boleh, tapi kalau kungkum untuk ritual ketika malam tanggal 1 Suro misalnya enggak ada. Begitu pula tidak ada anggapan sial untuk bulan Suro atau Muharram. Karena saya kemarin membaca juga sudah ada, kalau malam tanggal 1 Suro gitu jangan keluar malam, jangan pindah rumah, jangan bikin rumah macam-macam. Karena ini sial, ini begitu. Belum lagi kalau jangan punya hajatan, jangan begini begitu. Nah, ini tidak ada anggapan-anggapan sial atau tatayur, at-tiyarah seperti ini tidak ada. Semua waktu adalah baik. Bahkan bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Sehingga jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, tatayur, anggapan sial seperti ini. Jadi silakan saja beraktivitas seperti biasa. Bahkan bulan Muharram, bulan Dzulhijjah ini termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Mari kita isi dengan beragam amal kebaikan. Jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut bab ke-61 yaitu doa urrih. Doa ketika ada angin kencang. Di sini ada angin ribut. Ya enggak harus ribut sih, yang penting kenceng. Ya. Ini istilah saja ya. Kalau anginnya kencang banget, itu ribut bahasa kita ya. Ai ad-du'a alladhi yuqalu 'inda hububir rih. Yaitu doa yang dianjurkan kita baca ketika ada angin kencang. Kalau cuma angin-angin, ya namanya angin itu udara bergerak. Kalau ini kan ada udara bergerak ya, terus ya angin-angin sepoi-poi malah seneng kita. Itu ya. Tapi ini ada angin kencang yang ada kemungkinan itu dengan sebab angin tersebut Allah turunkan misalnya musibah dan seterusnya. Maka kita berdoa secara khusus saat itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Ini yang pendek. Ya mohon ini dihafal ya, doa-doa yang berkaitan dengan kebiasaan atau kejadian yang umum terjadi sehari-hari. Lebih-lebih kita, selalu saya ulang, walhamdulillah kita ini hidup di negara tropis jamaah. Jadi angin kencang ada, angin sepoi-poi ada, hujan deras ada, petir apalagi, macam-macam. Ada banyak hal lah yang tidak setiap kaum muslimin bisa mengamalkan secara lebih. Kalau kita kan petir hampir setiap musim penghujan itu mungkin hampir setiap hari ada petir. Hujan juga demikian, angin juga demikian. Mungkin kalau di di daerah-daerah gurun belum tentu ada hujan, ataupun ada mungkin jarang, petir mungkin jarang dan seterusnya. Maka bersyukur kepada Allah kita diberi kesempatan untuk tinggal di negeri yang bisa kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan nyaman. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, mohon kepadamu khaira, kebaikan angin ini. Karena angin itu ciptaan Allah. Angin bertiup entah sepoi-sepoi, sedang atau kencang atau bahkan ribut. Bahkan anginnya pusing sendiri. Pusing itu apa? Angin lesus tuh. Lesus kan pusing. Berputar itu loh. Apa namanya? Angin apa? Puting beliung. Belum puting bangka. Bagaimana? Belitung deng itu ya. Bukan beliung ya. Saya pikir bangka Belitung. Ada pusing. Anginnya pusing, anginnya ribut. Itu semuanya Allah yang menghendaki. Allah yang menggerakkan. Maka kita mohonnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan tidak boleh mencaci angin. Tidak boleh mencela angin. Tidak boleh mengutuk angin. Karena angin itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah. Zat yang menciptakan, yang menggerakkan, terserah Allah. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, mohon kepadamu khairaha, kebaikan angin ini.
Sebaliknya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min dari syarri, keburukan, kejelekan angin ini. Apalah ya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya. Sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Wal haditsu bitamamihi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini lengkapnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rihu min rauhillah. Rih, angin, berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab. Bisa jadi Allah mendatangkan rahmat dengan sebab kedatangan angin itu, atau sebaliknya Allah mendatangkan azab dengan sebab angin tersebut. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Nah, ini penting banget. Ingat tadi ya, ar-rihu min rauhillah. Angin itu berasal dari rahmat Allah. Tapi kadang-kadang ta'ti bir rahmah. Kadang-kadang angin itu Allah datangkan untuk menjadi bi ar-rahmah, mendatangkan rahmat Allah. Contohnya apa? Ketika ada angin, maka dengan sebab angin itu ada penyerbukan. Apa namanya itu? Bunga kan? Bunga jantan betina. Dengan sebab adanya angin bikin jenengan apa Mas? Kalau awan-awan bermadang terus ngombe seger layah-layah nang teras. Terus ngopo kuwi? Ngantuk silir. Ya lali pekerjaan, lali utang, lali anak, lali bojo wis. Yo nak lali kabeh ora Mas. Wong kayak duit iki piro? Oh kok gur 5.000. Oh, lali. Ya artinya bikin rahmat, bikin seger, ya. Masya Allah, panas-panas ada angin, bikin rahmat. Wa ta'ti bil azab, bisa jadi dengan kedatangan angin itu Allah mendatangkan azab. Makanya kita berlindung kepada Allah. Maka fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Jika kalian melihat angin kencang, jangan sekali-kali mencela, memaki, menghujat, menyalahkan, apalagi mengutuk angin. Mau barang ora ketok. Ngerti ora Mas angin? Ora ketok. Tapi ada, itu ada wujudnya, cuma kita enggak ngerti. Sebaliknya was'alullaha khairaha, ini dia. Sebaliknya mintalah kebaikan kepada Allah dengan adanya angin ini. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan mohonlah kepada Allah perlindungan dari keburukan yang barangkali didatangkan oleh angin ini. Jadi kalau tadi angin, kadang-kadang dengan sebab itu Allah mendatangkan rahmat apa? Tadi ya bisa bikin kita silir, bikin penyerbukan, ya dengan sebab angin menggerakkan awan, ya awan tebal digerakkan, kemudian Allah turunkan hujan di sini, di situ, di sana, macam-macam, dan seterusnya. Sebaliknya kadang-kadang mendatangkan musibah, angin kencang, rumah roboh, angin kencang, pepohonan roboh, apalagi angin kencang, yang roboh apalagi. Biasanya seperti itu. Genting-genting beterbangan dan seterusnya. Ya, atau debu-debu tadi, angin yang terkenal yang puting beliung itu ya. Apa namanya? Tornado ya, kalau di Amerika terkenal ya. Tornado itu luar biasa. Konon apa namanya? Ini ya. Bukan tiang listrik, ini loh, apa namanya? Diameternya itu. Diameternya bisa bukan hanya semeter 2 meter Mas. Kita ini kalau kata ini berapa? 5 meter aja diameternya bisa mengangkat rumah ini, bisa sudah. Dan itu berjalan dengan kencang. Itu bisa berpuluh-puluh meter, bahkan beratus-ratus meter. Lingkarannya itu. Ya sak kampung entek tuh ya. Kalau dilewati itu. Puter gitu. Makanya kita berlindung kepada Allah. Iya. Bukan hanya bangunan, itu di tiang listrik aja, bukan hanya tiang listrik, mungkin yang pondasi-pondasi sampai bawah pun bisa keangkat seperti itu. Maka fala tasubbuha, jangan sekali-kali mencela angin. Ya. Karena apa? Karena angin itu ciptaan Allah. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an yursilar riha mubasysyirat. Salah satu tanda-tanda
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengirim angin sebagai pemberi kabar gembira. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mari kita dengar nasihat beliau rahimahullahu taala, la yanbaghi li ahadin an yasubbar riyah. Enggak pantas, enggak boleh seseorang itu berani mencela, mencaci, menghujat, menjelekkan, apalagi mengutuk angin. Fa innaha khalqullahi muti'un. Karena angin itu ciptaan Allah dan angin itu selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau angin kencang, angin sepoi-poi, itu semuanya hanya taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan angin itu makhluk Allah yang selalu taat dan jundun min ajnadi, salah satu tentara di antara sekian tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Yaj'aluha rahmatan wa niqmatan idza syaa. Terserah Allah. Ya, sesuai kehendak Allah, Allah jadikan itu sebagai sebab Allah mendatangkan rahmat atau sebagai sebab Allah mendatangkan azabnya. Lantas, walakin amarana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nas'alallaha ta'ala khairaha wa na'udzu bika wa na'udzu billahi ta'ala min syariha. Tapi kita diperintah supaya mohon kepada Allah kebaikan angin tersebut dan berlindung kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Ini doa yang ringkes. Bagaimana tadi? Siapa yang belum hafal? Yang belum hafal berarti apa kabeh? Mas Doni, Allahumma inni a'udzuka wa a'udzubika min syarriha. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang pendek. Yang agak sedikit panjang, ya, tambah ini 3 kali lipat nih. Kalau tadi segitu, sekarang 3 kali lipat atau 2 kali lipat lebih dikit. Doanya Allahumma inni as'aluka khairaha. Ini lebih rinci. Wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Tambahnya itu. Kalau tadi Allahumma inni as'aluka khairaha, tambah wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Kalau tadi wa a'udzubika min syarriha, cuman itu. Tambah ini 3 kali lipatnya. Wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Tambahnya gitu. Jadi 3 kali lipat dari yang pertama. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa saja yang dikirim atau yang dihembuskan oleh angin tersebut. Bisa jadi pas kita layah-layah tadi anginnya roto kenceng, kita berdoa ini, mak teplok, apa mas? Emas, ya Allah. Ya, misalnya kan, ini mas jadi orang mak teplok toh mas, ketepuk, gitu. Ya, teplok mungkin emas, ya, masya Allah. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim atau dihembuskan oleh angin tersebut. Di dalam hadis ini, yaitu hadis yang berasal dari sahabiyat Aisyah radhiyallahu anha, kita dianjurkan supaya meminta 3 kebaikan. Al-awwal khairu nafsirri, kebaikan angin itu sendiri. Wasani khairu atau khairu ma fiha, kebaikan yang ada di dalam angin. Wasalis khairu ma ursilat bih, kebaikan yang dikirim atau dihembus oleh angin tersebut. Ama khairu nafsirri, yang pertama adalah kebaikan yang kita minta apa? Kebaikan angin itu sendiri. Contohnya apa? Taladzudu bani Adam bi burudatiha fil har. Ketika tadi ya angin sepoi-poi, ketika cuaca kondisi sangat panas lalu ada angin yang berhembus, jadi kita seger. Ya, itu namanya kebaikan angin tersebut. Kemudian juga contoh yang lain ada wa i'ta'uha at-tarawah wal badarah lil nabatat. Contohnya adalah itu sebagai sebab penyerbukan tadi ya.
apa namanya, penyerbukan bunga. Kalau bunga jantan dan bunga betina itu loh, kan ada pohon salak ya. Kalau nggak ada jantan, bunga jantan tidak bisa. Korma juga demikian, itu harus jantan dan betina. Begitu konon katanya. Jadi ada sebab angin itu dia, dan terus terjadi penyerbukan. Begitu pula wa dhahabuha birrawaih al-karihah. Nah ini dia. Dengan sebab angin apa? Bisa meniup bau-bau tidak sedap. Misalnya di situ ada sampah, ada barang-barang busuk. Coba kalau nggak ada angin ya kita akan mencium bau busuk. Begitu anginnya ke sana, alhamdulillah. Ya, bau busuk itu terbawa oleh hembusan angin. Ama khairu ma fiha, kebaikan yang ada di dalam angin di antaranya adalah nuzulul matar an-nafi'. Adanya hujan yang turun itu, hukum Allah berlaku apa? Dengan sebab adanya angin, kemudian meniup itu awan, lalu turunlah hujan, kan begitu. Karena setiap hujan yang turun biasanya diawali dengan adanya hembusan angin. Wa amma khairu ma ursilat bihi mislu as-sahab, ya, dari awan itu yang didorong, yang dihembus. Li'annahu yaji'u birrih walahu khairun wa syarr. Awan yang datang itu bisa menjadi sebab keburukan atau kebaikan. Kebaikannya adalah hujan yang turun. Keburukannya adalah hujan yang turun yang bermanfaat. Ada lagi hujan yang turun yang bisa jadi menjadi sebab kemudaratan, banjir, lalu tumbuh-tumbuhan menjadi apa namanya? Kelep. Apa? Kelep. Terendam, ya. Misalnya lagi tumbuh terendam 2 hari, ya wes, ya mungkin bisa busuk dan seterusnya. Wa kadzalikal musta'adu minhu salasata syurur. Begitu pula yang kita minta perlindungan dari keburukan angin ini ada 3, dan ini kebalikan dari yang kita sebutkan di atas. Demikian kata pensyarahnya. Jadi doa yang ringkas, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Yang lebih rinci, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha min syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Begitu. Kalau tidak hafal yang panjang, yang pendek tidak ada masalah. Doa berikutnya, doa ur-ra'ad. Doa yang dianjurkan dibaca ketika mendengar petir, halilintar, apalagi namanya? Bledek, terus gluduk, lagi guntur, apalagi? Ratit, apalagi? Yes, nama-nama itulah. Ya, nama-nama itu. Cuman kalau dengar suara Mas Guntur ya nggak usah doa ini. Ada namanya Guntur. Ad-du'a'u alladhi yuqalu 'inda wuqu'ir ra'd. Doa yang dibaca ketika ada petir. Baik kita melihat kilatan itu ya, kilat ya. Atau kita mendengar suara petir. Apa doanya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang halilintar, petir, geluduk itu bertasbih kepadanya dengan memuji kepadanya. Begitu pula para malaikat yang bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala min khifati, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Petir itu hamba Allah, makhluk Allah. Mereka juga bertasbih, mereka bertahmid memuji Allah karena takut kepada Allah. Malaikat pun demikian. Saking takutnya kepada Allah, mereka pun memuji dan bertasbih selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma idza sami'a ar-ra'da taraka al-haditha wa qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
yaitu jika mendengar petir, dulu Abdullah bin Zubair diam. Artinya kalau sebelumnya berbicara, dia ngobrol, dia ngomong, maka ada petir, beliau diam lalu membaca doa ini. Jadi dia tarakal hadis, artinya tidak berbicara. Misalnya kita ceramah begini atau kita ngobrol, lalu ada petir, maka kita hentikan obrolan ceramah kita, lalu kita membaca doa tadi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kemudian qala Ali wa Ibnu Abbas wa aktsarul mufassirin, ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini asalnya. Ar-ra'du adalah ismu malikin yasuqus sahab. Kata Abdullah Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma, serta banyak dari kalangan ahli tafsir menyatakan ar-ra'du adalah nama malaikat yang mengirim atau menggiring awan. Wallahu a'lam bishawab. Wa jaa'a an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala atat yahudun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada orang Yahudi yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu 'anir ra'd. Mereka bertanya kepada Nabi, apakah petir itu? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, malakun minal malaikah muwakkalun bis sahab. Salah seorang malaikat yang diberi tugas untuk menjaga atau mengurus awan. Ma'ahu makhariqu min nur. Ia membawa makhariq, jamak dari mikhraq, adalah ya seperti cambuk begitu ya. Seperti cambuk untuk memukul. Yang terbuat dari cahaya. Yasuqu biha as-sahaba haitsu sya'allahu ta'ala. Malaikat tersebut menggiring awan-awan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu fama hadha as-saut alladhi nasma'. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya lagi, lalu suara yang kita dengar karena petir tersebut itu apa? Qal zajratus sahab, ya, yuzajjiruhu ila haitsu amarahu, ila haitsu amarahu. Lalu suara yang kita dengar dari petir tersebut apa? Itu adalah suara awan yang selalu dihalau, ya, selalu digiring. Suara awan yang digiring itu menimbulkan petir tadi ya, suara petir itu. Dan malaikat mengarahkan kemana awan itu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang-orang Yahudi itu, benar kau Muhammad, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu doa ketika ada angin tadi, kemudian yang kedua doa ketika ada petir. Berikutnya ke-63 adalah doa-doa min ad'iyatil istisqa. Doa-doa ketika meminta hujan. Nah, ini dia. Jadi Islam itu agama yang sudah sempurna jamaah. Sudah tahu semua kita. Sudah paham dan kita beriman dalam masalah ini. Islam adalah agama yang sempurna. Yakinlah kalau Allah Maha sempurna. Allah yang menciptakan manusia, Allah Maha tahu. Sehingga Allah pasti memberikan satu aturan yang sempurna, yang pas buat manusia. Yang cocok, yang sesuai. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun, dalam kondisi apapun manusia tersebut. Dalam seluruh sisi kehidupan manusia sudah ada bimbingan dan tuntunannya. Salah satunya adalah
berkait dengan masalah hujan. Jadi kalau pengen dapat hujan, ya minta kepada zat yang mencipta dan memberi hujan, Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang benar, agama yang sempurna, dan agama yang pas, agama yang sudah mengatur seluruh sisi kehidupan. Maka ada juga doa-doa ketika kita minta hujan. Di buku terjemah disebutkan doa-doa istisqa. Sebagian orang tidak paham apa itu istisqa. Istisqa adalah minta hujan. Jadi doa-doa ketika meminta hujan. Al-istisqa huwa talabus suqya ay al-matar. Istisqa itu meminta hujan. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Itu doa yang pertama. Allahumma ya Allah, isqina, curahkan kepada kami apa? Ghaisan. Ghais itu hujan yang lebat. Mughisan ya yang lebat. Mari'an yang menyenangkan. Mari'an sama ya, yang menyenangkan. Nafi'an ghaira dar, yang bermanfaat tidak berbahaya. Ajilan ghaira ajil, yang segera, ya, yang segera dan tidak tertunda-tunda, begitu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata ghais tadi matar ya, sama ya. Ghais itu artinya matar, hujan. Jadi hujan yang betul-betul memberikan manfaat. Mari'an hani'an salihan, yang baik, yang bermanfaat ya. Yang tidak menimbulkan sebab bencana, banjir, apalagi rumah roboh atau penyakit dan seterusnya. Intinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hujan yang tepat, yang pas, yang menyenangkan, kemudian bermanfaat, tidak menimbulkan bahaya, kan begitu. Yang ke 170 nih. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini doa juga bisa kita panjatkan ketika mohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kemarau panjang, kekeringan di mana-mana, kita butuh air, ya, dan seterusnya. Wal haditsu bitamamihi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini lengkapnya adalah sebagai berikut. Dakhala rajulun al-masjida yaumal jumu'ati, yaumal jumu'atin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Suatu kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah seorang lelaki masuk masjid. Karena hari Jumat ya. Tentu mereka Jumatan ya. Salah satunya ini seorang lelaki. Begitu masuk, faqala ya Rasulullah. Begitu dia masuk, saat apa? Khatib. Saat itu Nabi SAW berdiri berkhutbah. Ini menunjukkan orang yang berkhutbah itu dengan berdiri. Ya. Begitu dia masuk, ya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, halakatil amwal." Harta-harta kami binasa. Wanqata'atis subul. Jalan-jalan terputus. Dia saking kering,
Ya, kalau kering kerontang itu kan juru meletak-meletak itu jadi kayak ya kan tanah kering itu. Nah, nelo. Ya. Maka fad'ullaha yughithuna. Mohon baginda Rasul berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami. Nah, saat itu diminta oleh salah seorang jamaah yang datang dengan menyebutkan kondisi wilayahnya yang sudah sangat kering kerontang, mungkin tetumbuhan sudah pada mati, ternak-ternak juga kekeringan banyak yang mati, jalan-jalan sudah terputus dan seterusnya. Maka farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Beliau angkat kedua tangannya. Ya, beliau angkat kedua tangannya. Ini anjuran supaya mengangkat tangan ketika berdoa yang bersifat mutlak. Ya, bukan doa khusus ini. Ketika berkhutbah. Ini juga bolehnya ketika berkhutbah itu berdialog antara khotib dengan jamaah, boleh. Yang dilarang itu dialog antar jamaah ketika khotib sedang berkhutbah. Jadi kalau jamaah dengan khotib atau khotib dengan jamaah boleh-boleh saja. Begitu pula diselingi dengan yang lain. Di sini adalah berdoa. Seorang khatib karena diminta, maka dia berdoa. Sumakal angkat tangan lalu beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Beliau ulang-ulang ini. Kata Anas yang meriwayatkan hadis ini, wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'ah. Saat itu, ya, saat itu demi Allah kami tidak melihat adanya awan. Ya. Awan saat itu langit cerah, nggak ada awan yang lewat, apalagi mendung tebal nggak ada. Ya. Dan kata beliau, wa ma bainana wa baina sil'in min bunyanin wala darin. Saat itu kami betul-betul bisa melihat langit itu dengan jelas, tidak ada penghalang, mungkin ada bangunan atau ada apa yang menghalangi penglihatan kami. Kami yakin saat itu tidak ada awan di atas. Fattala'tu min waraihi sahabah. Tapi tiba-tiba begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna, tiba-tiba ya dari arah belakang orang tersebut kami lihat muncul awan yang tebal, yang gelap, ya, petang dedet kayak gitu biasanya. Falamma tawassatat as-sama'u intasharat thumma amtarat. Begitu sudah sampai di tengah-tengah kita, di atas kita, awan gelap itu, kemudian awan tebal itu menyebar, kemudian turunlah hujan. Fala wallahi ma ra'ayna asy-syams, ya, sabatan. Demi Allah, setelah itu kami tidak sempat melihat matahari selama sepekan. Apa artinya? Setelah Nabi berdoa pada hari Jumat itu, selama sepekan hujan tidak berhenti. Jogja ini kalau 3 hari 3 malam hujan non-stop dengan deras, itu bisa banjir itu. Dulu pernah ya 2 hari ya. 2 hari. Itu di daerah tertentu banjir besar itu. Ini sepekan saja. Ya. Kemudian summa dakhala rajulun min dzalikal babi fil jum'atil muqbilah. Sepekan berarti kan Jumat berikutnya, ya, orang tadi datang lagi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Sama kondisinya saat Rasulullah sedang berdiri berkhutbah. Ini orang lagi datang. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'is subul. Wahai baginda Rasul, sama. Ya. Harta kami habis juga, binasa. Ya. Jalan-jalan kami mah terputus juga. Lah nek wis nelo-nelo kena banjir tambah ombo. Mungkin begitu ya.
Fada'ullaha yumsikuha anna. Mohon baginda berdoa kepada Allah supaya menghentikan hujan ini. Kakean. Kurang ya ora penak, kakean ya ora penak. Masyaallah jamaah. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Beliau berdoa lagi, mengangkat kedua tangan beliau, membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mohon agar hujan ini Engkau turunkan di sekitar wilayah kami, jangan di wilayah kami, di atas kami. Allahumma alal akami. Ya Allah, mohon kiranya agar Engkau turunkan hujan ini di atas bukit. Wadh-dhirab. Kemudian al-akam itu tempat-tempat tinggi. Wadh-dhirab, ya sama ya, bukit-bukit. Wa butunil audiyah, dan di lembah-lembah. Wa manabitis syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan atau di hutan. Fanqala'at wa kharajna namsi fi syams. Setelah beliau berdoa, tidak lama kemudian ya, berhentilah hujan. Kemudian kami kembali berjalan dalam keadaan bisa melihat matahari lagi. Jadi jamaah, doa minta hujan sudah ada. Ingat ya, agama sempurna, agama Islam itu. Doa mohon dihentikan hujan, mohon dipindah hujan juga ada. Jadi kalau pengen ya hujan, minta kepada Allah. Kalau pengen hujannya dihentikan atau dipindah ke tempat lain, mohon kepada Allah. Nggak usah pakai kunci, nggak usah pakai remote. Yang katanya punya remote. Ya piye jelas. Mintanya kepada arwah. Pertama jelas menipu, kedua jelas syirik, minta kepada selain Allah. Ya, kamu mungkin jamaah. Kalau kita menjadi orang muslim harus begitu. Tapi kalau yang bukan ya monggo, itu urusan mereka. Kita umat Islam jangan. Percaya aja nggak boleh, apalagi melakukan, apalagi ngundang. Nggak boleh. Kalau kita ngundang pawang ular, pawang harimau, misalnya ada ular yang lepas, ya silakan. Ya. Tapi kalau hujan, ya pangi piye, ya rono. Ngapusi jujur saja, itu enggak ada. Ya. Jadi ini jamaah, jangan sampai kita tertipu, karena ya itulah ritualnya macam-macam. Apalagi kalau kita lihat sebagian itu ritual itu aneh-aneh, lucu, jijik. Aneh-aneh, lucu, jijik. Mosok ngisi-sini. Loh, katok. Tahu katok? Katok jero sisan. Dilempar itu loh, iya enggak? Loh, untuk menolak hujan. Enggak tahu, baca artikel. Katok bar tinggu, katok jero bar tinggu dilempar nang gendeng iki lho. Loh, pernah baca enggak seperti itu? Ya Allah, Mas, lo HP ngopo? Wawasan lo itu kan perbuatan-perbuatan hal yang bertentangan dengan kesempurnaan Islam. Yo ngerti lah. Kita belajar yang enggak betul itu supaya kita tahu dihindari. Nunggu malah, kayak ngomong, yuk nonton lah. Kuning, abang walah ya Allah. Oh, niki saru. Sembrono. Ini terjadi jemaah. Pakai uyah, pakai garam, tahu? Sama, garam. Pakai lagi itu sapu sodo sing dibalik. Terus disuntuki apa? Oh, lombok saiki larang, Bro. Oh, disuntuki nang kono lombok, brambang, bawang macam-macam. Iki kepiye iki dienggo nyate. Malah dienggo ngono. Jadi aneh-aneh. Tadi dia bilang aneh, lucu, yang jijik tadi. Bar dienggo nek le tuku anyar apa-apa. Ya. Jadi ya gitulah jamaah. Itu aneh-aneh saja. Manusia itu kadang-kadang kita ini diberi akal supaya berpikir logis, sehat, sesuai dengan syariat. Begitu malah
aneh-aneh saja. Tapi yo ono wae sing percaya. Ya gitulah. Makanya ayo belajar, ayo membaca. Ini tinggo Mas ora gur ngegame. Aku urung tahu maksudnya aku ngerti. Jadi saya memang betul ya. Ada teman itu yang menangani orang yang sudah kecanduan game, lalu dia semacam sudah nggak sadar. Itu ada pesantrennya kan, seperti itu. Lalu suatu pengajian, saya pengajian begini, suatu kali ada keluarga pengajian, mungkin ada ngajak anak ya, anak-anak seusia SMP mungkin ya, atau SD kelas-kelas SMP. Saya lihat orang tuanya ngaji, dia mojok nggak mojok di gitu sambil lendeh-lendeh itu, kok gini-gini? Oh ya bener berarti katanya. Betul, saya lihat itu gini-gini. Oh begitu, saya nggak tahu ternyata begitu. Ini berbahaya. Saya dikasih tahu seorang ustadz yang mampu di pesantren yang menangani orang-orang yang punya berkebutuhan khusus. Sebelumnya normal. Tapi kemudian saking kecanduan Mas, dia nggak apa-apa begini-gini aja setiap hari. Diajak komunikasi sulit. Jadi mereka hati-hati jamaah ya, gunakan HP ya untuk orang gurunggu nonton balai Mas. Nonton balai. Hah? Pimpong ya? Ono pimpong ya? Ono? Oh badminton, Mas? Oh Masya Allah ya. Nontonnya baca berita, ini mau soro ya kemana saya baca berita? Keyakinan tatayur, syirik ketika suro. Itu penting untuk kita ketahui supaya apa? Supaya kita bisa menasihati diri, berhati-hati, menasihati keluarga, teman dan seterusnya. Termasuk nanti ada postingan-postingan yang aneh-aneh. Simpen dulu Mas, besok kita bahas misalnya gitu kan. Ini termasuk syirik bukan? Ini termasuk maksiat bukan? Termasuk bid'ah bukan? Ya seperti itu. Karena biasanya berseliweran seperti ini. Ya salah satu fasilitas untuk kita pakai menambah informasi supaya kita ngerti. Tadi kan itu salah satu bentuk-bentuk kekeliruan, bukan sekedar keliru ya, bisa jadi masuk ke ranah syirik. Ya, bahkan bisa jadi masuk ke ranah kufur. Hati-hati perbuatan-perbuatan seperti itu. Islam sudah ada dan pasti sudah ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Tinggal kita cari, kita pelajari, kita tanyakan kepada orang yang punya ilmu. Buku-buku banyak. Para ulama, para kiai, para ustadz, para guru menulis baik di internet maupun di buku-buku seperti ini. Zaman dulu sudah ada. Ya, warisan Nabi SAW. Apa itu syariat agama ini sempurna jemaah. Ada di mana-mana. Mari kita baca supaya kita betul. Karena kita hidup di dunia ini suruh beribadah dengan menggunakan hukum Allah. Bukan angan-angan, bukan perasaan, bukan kira-kira, dugaan, bukan ya. Termasuk ketika apa? Kita meminta hujan kepada Allah atau mohon hujan itu dipindah tempat lain atau dihentikan. Ada. Ya, ada. Dan contoh ini langsung ya pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Ada semuanya. Bahkan ini hadis ya adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadisnya ini, kisahnya ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yakin? Ya, ini salah satu cara minta hujan, berdoa dengan bacaan Allahumma aghithna. Kalau untuk memohon kepada Allah, bukan kita yang menghentikan hujan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menurunkan tadi. Kita mohon kepada Allah supaya memindah atau menghentikan hujan ini. Jadi bukan kita. Jadi ini doa yang mesti kita baca. Maaf, mesti kita baca atau kita hafal jemaah. Mengapa? Karena tadi kita hidup di wilayah negara yang tropis yang sering dapat hujan. Bahkan ini kalau umumnya kan ini sudah musim kemarau, tapi kadang-kadang masih ada hujan juga. Ya, ada hujan juga. Doa yang lain nih, satu lagi nih. Doa yang lain, Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladak. Ya Allah, turunkan hujan kepada hamba-hambamu manusia, wa bahaimak, dan ternak-ternak ciptaanmu, ya, ternak-ternak,
Wansyur rahmatak dan sebarlah rahmatmu, karena hujan ini rahmat. Wa ahyi baladak al-mayyit. Wa ahyi baladak al-mayyit, dan hidupkan tanah-tanah yang mati, tanah-tanah yang tandus dengan sebab hujan itu. Coba, tanah yang kering kerontang, yang tandus, begitu Allah turunkan hujan, dengan sebab itu Allah tumbuhkan tanaman yang luar biasa. Cepat banget. Ya, cepat banget. Maka ini doa yang bisa kita panjatkan. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Bahaimak, binatang-binatang atau hewan-hewan, baik yang hewan ternak maupun semua binatang, semua hewan yang ada di muka bumi ini. Wa ahyi baladakal mayyit, artinya hidupkan tanah-tanah yang tandus dan kering itu dengan apa? Dengan tumbuhan yang subur. Karena fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, dengan sebab hujan itu Allah menghidupkan tanah atau bumi setelah mati, maksudnya setelah kering, kerontang, tandus, tidak ada tumbuhan. Begitu Allah turunkan hujan, Allah ciptakan, Allah tumbuhkan beragam pepohonan tadi. Ini doa kita yang bisa, doa yang dianjurkan kepada kita, yang bisa kita baca saat kita minta hujan. Dan sekaligus di sini tadi doa supaya Allah menggeser, memindah atau menghentikan hujan. Demikian yang bisa kita baca pada pagi hari ini jamaah. Semoga bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan bagi yang belum tahu, pengingat bagi yang lupa, penegas bagi yang sudah tahu, dan nasihat bagi kita supaya bisa mengamalkannya. Bukan sekedar dihafal, tapi diamalkan, dihayati yang betul-betul, karena ini bagian dari ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dan kita diberi kesempatan emas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dengan berdoa pada setiap kondisi, keadaan dan kesempatan yang belum tentu di tempat lain ada. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan segala urusan kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.